Baik, kita kembali lagi. Nah, tadi kita sudah sampai untuk menambah data siswa, edit dan hapus. Nah, jadi sekarang yang terakhir kita tinggal membuat laporannya. Nah, untuk membuat laporan sendiri sangat gampang. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan buat linknya terlebih dahulu. Di sini home, kelas, siswa, dan nanti di sini ada lagi nav. Di navbarnya berarti untuk membuat link laporan. Nah, kita buat terlebih dahulu untuk link laporannya. Berarti kita buka di templatenya, di view, di template, kemudian navbar. Nah, di sini. Nah, inilah guna templating juga. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan sesuatu, tinggal cukup di satu tempat ini. Jadi tidak mesti di home, di kelas, di siswa harus kita tambahkan semua. Kalau kita tidak menggunakan templating, itu otomatis di home juga kita tambahkan, di kelas kita tambahkan, di siswa kita tambahkan. Nah, jadi dengan menggunakan templating itu lebih terarah dan lebih teratur dianya. Jadi hanya untuk cukup menambahkan satu di tempat, yang lainnya ikut bertambah semua. Nah, jadi kita tambah di bawah siswa ini. Nah, ini blok saja. Kemudian klik kanan, copy. Nah, ini enter satu kali, pastikan saja di sini. Atau kita gunakan yang cara di VS Code, Alt Shift tanda bawah. Nah, blok dulu bagian mana yang mau di copy, tinggal ganti. Oke, kemudian ini kita buat siswanya menjadi laporan. Kemudian base URL-nya siswanya kita buat jadi laporan. Oke, nah nanti kita akan butuh folder laporan di view-nya. Nah, sekarang kita coba cek dulu, reload dulu. Nih, laporan sudah ada, tapi kalau kita klik itu masih error, page not found katanya, belum ada halamannya. Nah, ini akan kita buat untuk di laporannya. Nah, yang selanjutnya kita akan buat di model sengaja terlebih dahulu, di models. Nah, ini akan kita buat untuk new file, laporan underscore model.php. Nah, untuk laporan ini, laporan modelnya kita copy paste dari siswa model saja. Siswa model ini, nah kita copy paste yang sampai get all siswa saja. Karena laporan ini nanti itu akan menggabungkan semua yang ada di tabel kelas dan semua yang ada di tabel siswa. Itu akan kita tampilkan. Jadi di tabel kelas ini ada ID dan nama kelas, di siswa ada NIS, nama, jurusan, alamat kelas. Nah, itu akan kita gabungkan semua menjadi sebuah laporan nantinya. Nah, makanya kita gunakan yang ini aja. Untuk di sini kita Ctrl C, kemudian laporannya kita copy paste ini. Jangan lupa ini kita kasih titik tanda kutip penutup kurung kurawal, tanda kurung kurawal penutupnya untuk penutup di sini. Kemudian yang ini get all siswa kita buat di sini ganti get all laporan. Kemudian tabelnya tetap ini dari tabel kelas dan tabel siswa, ini biarkan saja. Nah, sudah seperti ini saja untuk di laporan modelnya, karena kita tidak ada untuk menambah data, tidak ada untuk mengedit dan menghapus, kita hanya membuat laporannya saja. Nah, kemudian di controllers juga kita buat file baru, laporan .php. Nah, sama ini kita ambil dari siswa nih. Nah, dari siswa nih kita copy paste dari sini sampai yang indeksnya saja. Nih, jadi copy paste-nya sampai penutup yang kurung kurawal indeksnya. Kita klik kanan, copy, kemudian pindahkan ke laporan, pastikan ke dalam sini, klik kanan, paste. Nah, ini jangan lupa tutup kurung kurawalnya juga untuk tutup yang sini. Kita save. Nah, di sini yang siswanya kita ganti dulu menjadi laporan. Kemudian public function, ini siswa modelnya ganti jadi laporan. Kemudian form validasinya hapus saja, karena kita tidak menggunakan form validasi, tidak ada tambahnya, tidak ada edit, jadi kita tidak butuh form validasinya. Nah, judulnya kita buat sini laporan data. Nah, ini siswa biarin kita buat di sini nanti laporan model, kemudian get all laporan. Oke, ini biarin aja nih siswa. Kemudian siswanya kita buat sini laporan index. Nah, nanti ada folder laporan dan ada file index yang ada di tabel di folder view. Nah, ini sudah kita buat seperti ini. Ini kalau mau diganti pun laporan boleh.
Nah, kalau mau siswa tadi juga boleh. Ini kita coba tes laporan saja. Kita buat laporan model, get laporan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita buat di view-nya. Kita buat folder baru dulu, namanya laporan. Nih, nggak ada ekstensinya, nggak ada laporan .php, nggak ada laporan .html. Nah, itu tolong dicek-cek lagi. Kalau buat folder, namanya saja, ekstensinya tidak usah dibuat. Nah, kemudian dalam laporan ini kita akan buat file baru, namanya index.php. Nah, ini baru ada ekstensinya, index.php. Nah, data ini kita ambil dari siswa nih, index. Ini kita blok semuanya, kita blok, kemudian copy, kemudian masukkan ke indeks laporannya, paste. Nah, kemudian yang ini kita hapus saja, ini tidak perlu karena kita tidak ada tambah datanya. Nah, jadi yang PHP ini yang alertnya, notifikasinya itu kita hapus. Kemudian ini juga tambah datanya nggak usah, ini kita hapus. Kemudian nah di sini nomor NIS, nama, jurusan, alamat, ini kita buat ID kelas. Nah, kemudian ini dari tabel kelas nih kita ambil. Kemudian yang ada di tabel kelas lagi itu adalah nama kelas. Nama kelas. Nah, yang prosesnya ini kita hapus karena kita tidak ada edit dan hapus data. Nah, otomatis di sini ini kita hapus. Untuk edit dan hapusnya kita hapus. Nah, kemudian di sini nomor oke sudah, NIS, nama, jurusan, alamat. Nah, ini ID kelas. ID kelas di sini kita lihat di tabel kelasnya. Tabel kelasnya nih ID underscore kelas. Nah, kita buat di sini berarti ID underscore kelas sesuai dengan yang sini. Kemudian nama kelas ini nama underscore kelas. Ini kita arahkan pointer ini alt shift tanda panah bawah. Nah, ID-nya kita ganti dengan nama underscore kelas. Oke, kalau sudah tinggal kita eksekusi. Ini home, ini laporannya sudah ada, kita ketik. Nah, ini masih error dianya. Laporan laporan models .php. Nah, kita cek dulu di sini. Oh, ini siswanya kita lupa ganti. Jadi laporan. Nah, save dulu. Ini sesuai dengan yang ada di sininya tadi. Laporan saya masih buatnya siswa tadi. Oke, kita coba tes lagi. Oke, masih error ini. Kemudian kita cek terlebih dahulu public. Oh, siswa modelnya ini juga kita lupa, laporan model. Nah, kita coba tes lagi tuh. Oke, alhamdulillah sudah muncul untuk data laporannya. Nah, ini data siswanya kita buat nih, ganti namanya menjadi data laporan. Oke, nah ini kita buat save tuh sesuai. Jadi NIS, nama, jurusan, alamat, ID kelasnya, nama kelasnya. Nah, itu sudah kita buat untuk laporannya. Jadi ini sudah selesai untuk pemrograman webnya. Ada home, nanti di home silakan kalian kasih gambar. Untuk slideshow-nya boleh juga pakai slider. Kemudian kalau di Bootstrap itu pakai carouselnya. Nah, kemudian kelas ini sudah bisa nambah, edit, dan hapus. Kemudian siswa juga sudah bisa nambah, edit, dan hapus. Kemudian yang terakhir adalah laporan. Nah, jadi untuk pemrograman web itu nanti kita akan buat seperti ini. Ada tabel, kemudian yang berelasi, kemudian terakhir adalah generate laporannya. Nah, ini kita buat laporannya seperti ini. Jadi oke, demikian untuk pemrograman webnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.